Selamat berjumpa. Kita akan membahas instalasi listrik dan material. Apa itu instalasi listrik? Instalasi listrik adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik untuk kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Dalam pemasangan instalasi listrik, kita harus mengikuti peraturan penyelenggaraan instalasi listrik yang berlaku. Pada umumnya, kita harus mengikuti persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL maupun standar internasional, misalnya adalah International Electrotechnical Commission (IEC). Instalasi listrik pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah instalasi penerangan listrik, kedua adalah instalasi daya listrik. Instalasi penerangan listrik untuk memberikan kenyamanan terhadap keadaan yang memerlukan penelitian. Adapun instalasi daya listrik biasa untuk menjalankan mesin-mesin listrik termasuk motor-motor listrik di pabrik, pompa air, dan lain sebagainya. Dalam membuat instalasi listrik, kita harus mengikuti prinsip dasar instalasi listrik. Yang pertama adalah keamanan. Keamanan secara elektrik untuk manusia, ternak, dan barang lainnya apabila terjadi keadaan tidak normal dalam suatu instalasi listrik. Kemudian selain keamanan, yang kedua adalah keandalan, yaitu yang menyangkut ketepatan pengamanan untuk menanggapi jika terjadi gangguan. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan, yaitu kesiapan suatu instalasi melayani kebutuhan baik daya, gawai, maupun perluasan instalasi yang mencakup spare dan suatu instalasi, peralatan yang digunakan, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat adalah ketercapaian, yaitu pemasangan peralatan instalasi yang mudah dijangkau oleh pengguna dan di dalam mengoperasikan peralatan tersebut juga mudah dan dapat dijangkau oleh konsumen. Yang kelima adalah keindahan. Pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang posisi peralatan atau peralatan listrik sesuai pada tempatnya. Nah, dari kesemua itu, yang terakhir adalah ekonomis. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk instalasi harus sehemat mungkin dengan tetap mengutamakan mutu peralatan. Kita bahas selanjutnya adalah instalasi listrik rumah tinggal. Untuk pemasangan suatu instalasi listrik lebih dahulu harus dibuat gambar-gambar rencananya berdasarkan denah bangunan di mana instalasinya akan dipasang, jika spesifikasinya dan syarat-syarat pekerjaan yang diterima dari pihak bangunan atau pemesan. Harus diperhatikan spesifikasi dan syarat pekerjaan ini menguraikan syarat yang harus dipenuhi pihak pemborong antara lain mengenai pelaksanaannya, material yang digunakan, waktu penyerahannya, dan sebagainya. Gambar-gambarnya harus jelas, mudah dibaca, dan dimengerti. Nah, untuk pemasangan, gambar yang diperlukan adalah gambar situasi, kemudian gambar instalasi, diagram instalasi satu garis atau garis tunggal, dan gambar perincian. Nah, seperti ini adalah contoh gambar instalasi. Di sini mencakup masalah lokasi yang akan dipasang, kemudian tiang terakhir. Nah, gambar situasi ini digunakan untuk menyatakan letak bangunan di mana instalasinya akan dipasang serta rencana penyambungan dengan jaringan PLN. Jadi kita melihat lokasi yang akan dipasang,
dan jaringan PLN yang terakhir yang paling dekat, sehingga nanti diperlukan penambahan konstruksi tiang lagi ataupun tidak, nanti sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian di dalamnya kita juga harus membuat gambar instalasi yang meliputi rencana penempatan semua peralatan listrik yang akan dipasang dan sarana peralatan, misalnya titik lampu, saklar, kontak-kontak, perlengkapan hubung bagi, dan lain sebagainya. Kemudian rencana penyambungan peralatan listrik dengan alat pelayanannya, misalnya antara lampu dengan saklarnya, motor dan pengasutnya, dan sebagainya. Kemudian hubungan antara peralatan listrik dan sarana pelayanannya dengan perlengkapan hubung bagi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah data teknis dari setiap peralatan listrik yang akan dipasang. Untuk lebih detail, maka dibuatlah suatu diagram garis tunggal atau single line diagram yang meliputi diagram perlengkapan hubung bagi dengan keterangan mengenai ukuran atau daya nominal setiap komponen. Selanjutnya adalah keterangan mengenai beban yang terpasang dan pembaginya. Selanjutnya adalah ukuran dan jenis hantaran yang akan digunakan, serta sistem pentanahannya. Dari single line diagram tadi akan diperinci dengan gambar perincian yang meliputi perkiraan ukuran fisik perlengkapan hubung bagi, serta cara pemasangan alat-alat listriknya dan cara pemasangan kabelnya, dan juga cara kerja instalasi kontrolnya kalau ada. Dalam pemasangan instalasi listrik diperlukan pengawasan dan tanggung jawab. Yang pertama adalah setiap pemasangan listrik harus mendapat izin dari instansi yang berwenang, umumnya dari cabang PLN setempat. Kedua, penanggung jawab pekerjaan instalasi harus seorang yang ahli, berilmu pengetahuan dalam pekerjaan instalasi listrik dan memiliki izin dari instansi yang berwenang. Biasanya dia harus mempunyai sertifikasi kompetensi dalam bidang instalasi listrik. Yang ketiga, pekerjaan pemasangan instalasi listrik harus diawasi oleh seorang pengawas yang ahli dan berpengetahuan tentang listrik, menguasai peraturan pelistrikan, berpengalaman dalam pemasangan instalasi listrik, dan bertanggung jawab atas keselamatan para pekerjanya. Yang keempat, pekerjaan pemasangan instalasi listrik harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman tentang listrik. Kelima, pemasangan instalasi listrik yang selesai dikerjakan harus dilaporkan secara tertulis kepada bagian pemeriksa, umumnya PLN setempat, untuk diperiksa dan diuji. Keenam, setelah dinyatakan baik secara tertulis oleh bagian pemeriksa dan sebelum diserahkan kepada pemilik, instalasinya harus dicoba dengan tegangan dan arus kerja penuh selama waktu yang cukup lama. Semua peralatan yang dipasang harus dicoba. Ketujuh, perencana suatu instalasi listrik bertanggung jawab atas rencana yang telah dibuatnya. Kedelapan, pelaksana pekerja instalasi listrik
bertanggung jawab atas pekerjaannya selama batas waktu tertentu. Jika terjadi suatu kecelakaan karena kesalahan pemasangan, ia bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Setelah instalasi listrik terpasang, diperlukan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik, di mana pengujian instalasi listrik tersebut meliputi yang pertama adalah tanda-tanda atau simbol, kedua adalah peralatan listrik yang dipasang, tiga adalah cara pemasangan, keempat polaritasnya, 6 adalah sistem pentanahan, ketujuh adalah tahanan isolasi, dan kedelapan adalah kontinuitas rangkaian. Dalam instalasi rumah tinggal, alat-alat dan bahan yang umum dalam pembuatan instalasi listrik rumah tinggal adalah kabel penghantar. Biasanya kabel penghantar di instalasi rumah tinggal meliputi kabel NJM, NJA, dalam berbagai ukuran, sesuai standar yang berlaku. Untuk melindungi kabel, dibutuhkan pipa konduit, biasanya terdiri dari bahan PVC atau pipa PVC. Untuk percabangan, ada kotak cabang atau T-dus atau juga cross-dus. Untuk memasang kabel dan pipa, diperlukan klem pipa serta skrup. Dalam instalasi rumah tinggal, rangkaian pemutus, ada saklar, kemudian untuk sumber daya ada stop kontak, dan untuk penerangannya ada lampu. Ini adalah alat dan bahan yang sering digunakan di instalasi rumah tinggal. Selain itu juga sebagai pengaman dan peralatan lainnya ada MCB, ada sekring, ada steker, fitting lampu, elbow untuk tikungan pipa di instalasi, dan peralatan kerja juga ada obeng, tang, dan tespen. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memasang instalasi listrik terlebih dahulu yang harus dipersiapkan diantaranya adalah gambar rangkaian atau denah instalasi yang akan dipasang, serta alat dan bahan. Selain itu juga spesifikasi dan syarat-syarat pekerjaan harus diterima dan dilaksanakan oleh baik dari pemilik bangunan rumah maupun yang akan memasang instalasi listrik tersebut. Dan syarat tersebut tidak terlepas dari peraturan yang harus dipenuhi dari yang berwajib, ialah yang mengeluarkan peraturan, yaitu PLN setempat. Juga pada pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik. Nah, itulah tadi instalasi listrik dan material yang dicontohkan dalam instalasi listrik rumah tinggal. Sekian, terima kasih.